Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Hipotesa MAN 1 Jembrana. Saya sebagai ketua atas nama Muhammad Arifin Ilham bersama dua rekan saya yaitu Garda Ali Raihan. Nama saya Muhammad Nur Rahman Suarso. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Tetragel, Tetraodontidae, Gelatin, Pelapis Cabai, Capsicum frustensen, dan Tomat Solanum lycopersicum dari Arotron meleagris. Yang melatar belakangi kami melakukan penelitian ini adalah ikan buntal sering dianggap curah oleh nelayan atau tidak berguna. Ikan buntal yang tertangkap oleh jaring nelayan di pantai Pebuahan mencapai kurang lebih 100 kg per hari. Ikan buntal yang tertangkap dibuang di tepi pantai oleh nelayan. Bagian kulit ikan buntal tidak mengandung racun sehingga dapat diekstrak gelatinnya untuk dimanfaatkan menjadi pelapis buah. Sering kita ketahui, buah-buahan yang dikirim dari jarak jauh biasanya diberikan pelapis agar tahan lama dan tidak cepat membusuk. Pelapis yang biasa digunakan adalah lilin lebah atau wax. Tetapi banyak pengusaha yang tidak bertanggung jawab menggunakan bahan parafin karena cukup murah sebagai pengganti wax yang harganya lebih mahal. Menurut hasil penelitian, lilin parafin ternyata memiliki efek karsinogenik yang dapat menimbulkan kanker. Berdasarkan latar belakang di atas, menghasilkan rumusan masalah bagaimana potensi ikan buntal Arotron meleagris sebagai sumber gelatin untuk pelapisan cabai dan tomat yang aman bagi kesehatan. Adapun tujuan penelitian untuk mendeskripsikan potensi ikan buntal Arotron meleagris sebagai sumber gelatin untuk pelapis cabai dan tomat yang aman bagi kesehatan. Setelah ini, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Metode penelitian. Subjek penelitian kami adalah ikan buntal Arotron meleagris dan objek penelitian kami adalah kualitas cabai Capsicum frustensen dan kualitas tomat Solanum lycopersicum. Tempat dan waktu kegiatan. Penelitian kami dilakukan di Laboratorium Riset MAN 1 Jembrana dari bulan Januari 2021 hingga bulan Maret 2021. Alat dan bahan. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kulit ikan buntal, asam asetat, dan juga beberapa jenis buah, yaitu buah cabai dan juga buah tomat. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain waterbed, satu paket alat bedah, dan juga kertas saring Uniski nomor 102. Prosedur penelitian. Proses pembuatan gelatin dimulai dengan pengambilan ikan buntal di Pantai Pebuahan, Kabupaten Jembrana, Bali. Ikan buntal lalu dikuliti dan diambil kulitnya dikarenakan tidak memiliki racun, sedangkan organ lainnya seperti organ pencernaan dan jeroan akan dibuang. Kulit ikan buntal lalu dibersihkan dari sisinya dengan cara direndam pada air bersuhu 50 derajat Celcius selama 30 menit. Kulit ikan buntal yang sudah bersih lalu direndam pada larutan asam asetat selama 48 jam. Setelah itu dicuci menggunakan air yang mengalir hingga pH-nya netral. Kemudian dilakukan ekstraksi menggunakan aquades dan waterbed dengan suhu 55 derajat Celcius selama 5 jam. Hasil ekstraksi tersebut kemudian disaring menggunakan kertas saring Uniski nomor 102. Hasil saringan tersebut kemudian dituangkan ke dalam loyang dan di oven menggunakan suhu 60 derajat Celcius selama 48 jam. Proses pelapisan cabai dan tomat dilakukan dengan mencuci buah hingga bersih dan dikeringkan. Kemudian cabai dan tomat dicelupkan ke dalam gelatin selama setengah menit. Buah kemudian dikering anginkan dan buah didiamkan pada suhu kamar hingga 7, 14, 21, dan 28 hari. Kondisi buah diamati dan dicatat. Presentasi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya M. Nur Rahman Suarso. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, membahas mengenai hasil. Hasil dari penelitian kami menunjukkan bahwa gelatin dari ikan buntal atau Arotron meleagris mampu menghambat proses pembusukan pada buah tomat dan cabai. Pada uji coba buah tomat, kami gunakan indikator pembusukan atau tanda-tanda pembusukan dari buah tomat tersebut, yaitu terjadinya perubahan pada tekstur kulit buah tomat yang berubah menjadi lembek dan berair. Bisa kita lihat bersama-sama pada tabel berikut bahwasannya buah tomat yang kami gunakan sebagai uji coba gelatin mengalami mulai pembusukan lebih lama, yaitu mulai pada hari ke-8. Sedangkan pada buah tomat yang kami gunakan sebagai kontrol mulai pembusukan pada hari ke-4. Lanjut kepada tabel uji coba pada cabai.
Bisa kita lihat pada tabel uji coba cabai. Cabai yang kami gunakan sebagai uji coba gelatin mendapatkan mulai pembusukan lebih lama, yaitu pada hari ke-6. Sedangkan pada cabai yang kami gunakan sebagai kontrol mulai pembusukan pada hari ke-4. Berdasarkan hasil pengamatan kami, menunjukkan bahwasannya buah tomat dan cabai yang kami gunakan sebagai kontrol mengalami pembusukan lebih awal. Itu dikarenakan adanya serangan mikroorganisme berupa bakteri yang lewat pori-pori buah yang tidak dilindungi oleh gelatin atau pelapis buah. Berikut adalah gambar-gambar dari perbandingan antara buah tomat yang kami gunakan sebagai kontrol dan buah tomat yang kami gunakan sebagai uji coba gelatin. Begitu juga dengan cabai. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ikan buntal atau Aroton meleagris berpotensi sebagai gelatin yang aman bagi kesehatan. Kandungan polipeptida yang terdapat pada ikan buntal mampu menghambat proses pembusukan pada buah tomat dan cabai. Saran. Adapun saran dari penelitian ini, perlu diadakannya uji coba lebih lanjut mengenai apa kandungan yang terdapat pada gelatin ikan buntal atau Aroton meleagris. Begitu juga perlu adanya penguji cobaan terhadap objek-objek buah lain, sehingga kita bisa mengetahui pengoptimalan kinerja dari gelatin ikan buntal atau gelatin Aroton meleagris. Berikut kami tampilkan perbedaan tomat dan cabai yang diberi perlakuan gelatin dan kontrol. Pada perlakuan yang diberi gelatin, kondisi fisik tomat dan cabai mengkilat dan tidak berkerut dan tidak membusuk setelah perlakuan selama 14 hari. Sedangkan tomat dan cabai kontrol terlihat lembek, berair, dan membusuk setelah perlakuan 14 hari. Berikut merupakan poster yang telah kami buat. Sekian presentasi dari kami. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.